Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menganalisis jurnal asuhan keperawatan pada Tuan S, 55 tahun, di instalasi gawat darurat. Dimulai dari pendahuluan. Definisi asma. Asma merupakan gangguan inflamasi kronik pada saluran nafas yang melibatkan banyak sel-sel inflamasi seperti eosinofil, sel emas leukotrin, dan lain-lain. Asma suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Beberapa faktor penyebab asma antara lain umur pasien, status atopik, faktor keturunan, serta faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu etiologi asma. Asma bronkial dapat terjadi pada semua umur, namun sering dijumpai pada awal kehidupan. Sekitar setengah dari seluruh kasus diawali sebelum berumur 10 tahun, dan sepertiga bagian lainnya terjadi sebelum umur 40 tahun. Pada usia anak-anak terdapat perbandingan 2:1 untuk laki-laki dibandingkan wanita. Namun perbandingan ini menjadi sama pada umur 30 tahun. Faktor lingkungan yang berhubungan dengan imun dan non-imunologi juga merupakan pencetus dari asma, termasuk rokok dan perokok pasif. Kira-kira 25% sampai 30% dari penderita asma adalah seorang perokok. Hal ini menyimpulkan bahwa merokok ataupun terkena asap rokok akan meningkatkan morbiditas dan keparahan penyakit dari penderita asma. Terpapar asap rokok yang lama pada pasien asma akan berkontribusi terhadap kerusakan dari fungsi paru. Selanjutnya, faktor endokrin. Asma dapat lebih buruk dalam hubungan dengan kehamilan dan menstruasi. Selanjutnya, faktor psikologis. Faktor emosi dapat memicu gejala-gejala pada beberapa anak dan dewasa yang berpenyakit asma. Selanjutnya, klasifikasi asma yaitu terbagi menjadi 3: asma ringan, asma sedang, dan asma berat. Asma ringan yaitu adalah asma terkontrol dengan pengobatan tahap 1 atau tahap 2, yaitu terapi pelega bila perlu saja. Sedangkan asma sedang adalah asma terkontrol dengan pengobatan tahap 3, yaitu terapi dengan pengontrol kombinasi steroid dosis rendah plus long action beta agonis. Selanjutnya yaitu asma berat adalah asma membutuhkan terapi tahap 4 atau 5, yaitu terapi dengan obat pengontrol kombinasi steroid dosis tinggi plus long action beta agonis. Selanjutnya patofisiologi asma, yaitu secara umum asma dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu asma ekstrinsik atau alergi dan asma intrinsik atau idiosinkratik. Asma ekstrinsik mengacu pada asma yang disebabkan karena menghirup alergen, yang biasanya terjadi pada anak-anak yang memiliki keluarga dan riwayat penyakit alergi, baik eksim, urtikaria, atau Hall fever. Asma intrinsik mengacu pada asma yang disebabkan oleh karena faktor-faktor di luar mekanisme imunitas dan umumnya dijumpai pada orang dewasa. Disebut juga asma non-alergik, di mana pasien tidak memiliki riwayat alergi. Beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya asma antara lain udara dingin, obat-obatan stres, dan olahraga. Khusus untuk asma yang dipicu oleh olahraga, untuk olahraga dikenal dengan istilah Julis. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan 4W-nya. Dimulai dari faktor pencetus. Selanjutnya spesimen otot polos, sekresi kelenjar. Selanjutnya penyempitan obstruksi proksimal dan
bronkus pada tahap ekspirasi dan inspirasi. Selanjutnya muncul mukus berlebihan, selanjutnya batuk, dan timbullah wheezing. Timbul ketidakefektifan bersih jalan nafas. Selanjutnya yaitu tekanan partial oksigen di alveoli menurun, suplai oksigen ke jaringan menurun, perfusi jaringan perifer. Selanjutnya antigen yang terkait IG pada permukaan sel mast atau basofil mengeluarkan mediator histamin, platelet, bradikinin, dan lain-lain. Selanjutnya, permeabilitas kapiler meningkat, edema mukosa, sekresi produktif, kontriksi otot polos meningkat. Selanjutnya, konsentrasi O2 dalam darah menurun. Selanjutnya, hipoksemia. Selanjutnya, terjadi gangguan pertukaran gas. Selanjutnya itu setelah penyempitan jalan napas, terjadi kebutuhan O2 meningkat, hiperventilasi, retensi O2. Selanjutnya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya peningkatan otot kerja pernapasan, muncul ketidakefektifan pola napas. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Tanda dan gejala pada penderita asma dibagi menjadi dua, yaitu stadium dini dan stadium lanjut kronik. Stadium lanjut dini, yang pertama itu batuk dengan dahak, bisa dengan maupun tanpa pilek. Kedua, ronci basah halus pada serangan kedua atau ketiga, sifatnya hilang timbul. Yang ketiga, wheezing belum ada. Yang keempat, belum ada kelainan bentuk torak. Selanjutnya ada peningkatan eosinofil darah dan IgE. Selanjutnya blood gas analysis atau BGA, belum patologis, faktor spasme, bronchiolus, dan edema yang lebih dominan, yaitu timbul sesak napas dengan atau tanpa sputum. Selanjutnya wheezing, ronci basah terdapat di hipersekresi. Selanjutnya penurunan tekanan parial O2. Selanjutnya yaitu stadium lanjut. Yang pertama batuk ronci. Selanjutnya sesak napas berat dan dada seolah-olah tertekan. Selanjutnya dahak lengket dan sulit untuk dikeluarkan. Saluran napas melemah, bahkan tak terdapat silences. Selanjutnya torak seperti barrel chest. Yang keenam, tampak tarikan otot sternocleidomastoideus. Selanjutnya cyanosis, blood gas analysis atau BGA, PaO2 kurang dari 80%. 9. Paru terdapat peningkatan gambaran bronchovaskuler kanan dan kiri. Selanjutnya hipoknea dan alkalosis, bahkan asidosis respiratorik. Selanjutnya bising mengi atau wheezing yang terdapat dengan atau tanpa stetoskop. Batuk produktif sering pada malam hari. Napas atau dada seperti tertekan. Ekspirasi memanjang. Nah, dari sini diagnosa dan pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama yaitu uji valv paru. Uji valv paru dikerjakan untuk menentukan derajat obstruksi, menilai hasil provokasi bronkus, menilai hasil pengobatan, dan mengikuti perjalanan penyakit. Selanjutnya fototorak. Fototorak dilakukan terutama pada anak yang baru berkunjung pertama kali di poliklinik untuk menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit lain pada pasien asma yang telah kronik. Selanjutnya pemeriksaan darah. Hasil yang akan terdapat eosinofilia pada darah tepi dan sekret hidung. Di sini selanjutnya komplikasi. Komplikasi
Bila serangan asma sering terjadi dan telah berlangsung lama, maka akan terjadi emfisema dan mengakibatkan perubahan bentuk toraks, yaitu toraks membungkuk ke depan, memanjang. Pada foto rongsen toraks terlihat diafragma letaknya rendah. Gambaran jantung menyempit, corakan hilus kiri dan kanan bertambah. Pada asma kronik dan berat dapat terjadi bentuk dada burung dara dan tampak sulcus horizon. Selanjutnya konsep asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, biodata, keluhan utama, riwayat kesehatan, riwayat kesehatan keluarga, pemeriksaan fisik, mulai dari infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Selanjutnya analisis data, kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya diagnosa keperawatan. Di sini dari diagnosa keperawatan lalu kita kembali ke Nanda Niknok setelah kita menemukan diagnosa-diagnosa yang muncul. Nah, mungkin disinilah cukup sampai di sini penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.